Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum hari ini adalah membahas tentang penyakit kanker. Kita tahu bahwa penyakit kanker itu penyakit yang trennya meningkat. Penyebabnya adalah multifaktorial, banyak faktor. Tapi ada dua yang berpengaruh yang terlibat. Satu adalah genetik, yang kedua adalah paparan. Genetik berarti ada silsilah keluarga. Misalkan kanker payudara, itu kita harus tahu silsilah keluarganya. Kadang-kadang orang tuanya atau siapapun biasanya punya riwayat. Yang kedua adalah paparan. Paparan itu bisa eksogen, bisa endogen. Yang eksogen adalah bahan-bahan karsinogenik, misalkan polusi udara, asap rokok, ya, kemudian bakar-bakaran. Kita terlalu sering makan bakar-bakaran, ikan bakar, ayam bakar, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Itu bahan karsinogenik. Dan bahan-bahan karsinogenik yang lainnya seperti plastik, ya, kadang-kadang orang goreng makanan itu minyak dan plastiknya diikutkan, itu memicu terjadinya karsinogenik, ya, untuk memicu daripada kanker. Tapi yang tidak terasa penyebab yang paling banyak adalah endogen, yaitu dari dalam diri orang. Apa? Stres. Karena stres itu adalah menurunkan sistem imun. Yang kedua adalah menekan sel di tingkat DNA, sehingga kalau itu terlalu lama, stresnya besar terlalu lama, maka akan bisa memicu perubahan sel itu, sehingga sel itu menjadi tidak terkendali, akhirnya muncullah namanya sel-sel kanker. Nah, bagaimana penanggulangan tentang penyakit kanker? Ada 4. Pertama adalah yang lebih bagus adalah mencegah. Bagaimana caranya? Berperilaku hidup bersih yang sehat. Ya, ada istilahnya cerdik. C-nya adalah cek kesehatan, E-nya adalah nyahkan asap rokok, R-nya adalah rajin olahraga, D-nya adalah diet seimbang, I-nya adalah istirahat cukup, K-nya adalah kelola stres. Itu dari pencegahan. Tapi yang kedua adalah deteksi dini. Makin dini kanker itu diketahui, maka makin kemungkinan besar untuk diatasi dan diobati, kemungkinan sembuhnya akan lebih besar. Contohnya kanker payudara dan kanker leher rahim atau kanker serviks. Yang ketiga, penanganan kanker adalah kuratif, pengobatan. Ada 6 pengobatan kanker, yaitu 1 bisa melalui operasi, yang kedua adalah kemoterapi dengan bahan-bahan anti kanker lewat cair infus, ya, kemudian radioterapi, hormonal terapi, imunoterapi, komplementari terapi, pelengkap. Paliatif tidak mengenal alternatif. Kalau alternatif mengganti obat-obat dokter, tapi kalau komplementer adalah melengkapi. Contohnya akupunktur, ya, obat-obat herbal yang sudah disahkan oleh BPOM. Kemudian yang terakhir adalah paliatif dan bebas nyeri. Itu terutama untuk kanker-kanker yang sudah stadium lanjut, stadium 3, 4 itu butuh paliatif. Paliatif sendiri artinya meringankan penderitaan orang lain. Dari kata apa? Palium, yang artinya jubah atau mantel, melindungi seseorang dari panas dan hujan. Tapi dalam arti kesehatan, paliatif adalah meringankan penderitaan orang lain. Penderitaan penyakit kanker itu dari apa saja? Dari 5 dimensi yang membentuk manusia, yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Makanya penanganan paliatif dan bebas nyeri adalah harus holistik. 5 dimensi ini harus diatasi secara simultan. Kemudian multiprofesional, multimodalitas, dan pelayanannya harus service of happiness. Bagaimana tujuan perawatan paliatif, quality of life dan quality of death itu bisa diperoleh dengan baik. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang-orang yang terkena penyakit kanker jangan putus asa. Di RSUD Dr. Sutomo sudah lengkap penanganannya, 4-4-nya ini ada semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa olahraga, senyum, ya. Maka dari itu saya mengajak
untuk kita bisa hidup yang sehat dan merasa tenang, insya Allah tidak terkena penyakit, maka harus peduli. Care itu penting. Kedua adalah punya kepedulian, ya. Harus peduli dan suka berbagi. Itulah salah satu tips agar kita bisa sehat dan bahagia. Sukses untuk kita, semangat, berkah hidupnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.